Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai detik ini kita masih dikaruniakan bermacam-macam nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Agus Sucipto selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat kepada adik-adik para mahasiswa baru jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2020 atas keberhasilannya melewati persaingan yang sangat ketat dalam meraih tempat belajar di jurusan ini. Saya percaya bahwa tentunya adik-adik akan menggunakan kesempatan yang berharga ini untuk berkarya secara maksimal, baik dalam hal meningkatkan kemampuan akademik maupun dalam hal peningkatan soft skill. Saya berharap agar adik-adik dapat segera menyesuaikan diri dan mampu berkarya secara baik dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh universitas ini. Kedepannya, dalam melewati masa studi di kampus ini, membagi waktu akan menjadi satu faktor yang sangat penting bagi adik-adik supaya dapat melakukan proses pembelajaran secara utuh dan menyeluruh. Saya percaya bahwa adik-adik masuk ke UIN ini dengan berbagai latar belakang dan tujuan. Dan mungkin saja salah satu dari tujuan adik-adik tersebut adalah mengarah kepada kesejahteraan kehidupan pribadi atau keluarga yang lebih baik di masa yang akan datang. Namun di sisi lain, saya mengingatkan sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya juga memiliki kewajiban bersama untuk mensejahterakan dan memajukan bangsa Indonesia. Agar kewajiban kita dapat dilaksanakan, kami semua yang ada di kampus ini berharap adik-adik dapat bekerja secara kreatif, inovatif, produktif, dan ikhlas, dan bekerja dengan baik serta sungguh-sungguh tanpa melanggar rambu-rambu dan norma ataupun aturan lainnya. Negara kita telah menunggu hasil karya adik-adik. Ketika adik-adik duduk di bangku kampus ini, besar harapan saya adik-adik mampu menjadi problem solver dari berbagai masalah yang tengah dihadapi bangsa kita. Adik-adik yang saya cintai, kalian tidak salah memilih kuliah di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurusan manajemen ini telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT dengan nilai A, dan itu berlaku sejak mulai 2007, kemudian 2012, kemudian 2019, dan saya berharap adik-adik memberikan doa kepada kami yang ada di jurusan manajemen ini. Insya Allah pada tahun ini jurusan manajemen sedang berjuang untuk mendapatkan sertifikasi internasional AUNIKIE. Mudah-mudahan perjuangan kita ini akan berjalan dengan lancar dan berhasil mendapatkan sertifikat internasional, yaitu sertifikat AUNIKIE. Adik-adik sekalian, perlu saya sampaikan bahwa di jurusan manajemen ini punya visi, yaitu terwujudnya program studi manajemen integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Jadi dengan visi ini kita berharap ke depan jurusan manajemen ini menjadi jurusan yang berkelas internasional, bereputasi internasional. Kemudian misi yang pertama adalah mencetak sarjana manajemen yang berkarakter ulul albab. Jadi kita berharap ke depan mahasiswa tidak hanya menguasai ilmu secara konvensional, tetapi juga mempunyai karakter yang baik, yaitu karakter ulul albab. Kemudian yang kedua, menghasilkan sains manajemen yang relevan dan berdaya yang tinggi. Nah, ini harapan kita berdasarkan misi yang sudah ditetapkan oleh universitas. Sedangkan tujuan dari jurusan ini adalah memberikan akses
pendidikan manajemen yang lebih luas kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, menyediakan sarjana manajemen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya adik-adik nanti sekalian setelah lulus dari kampus ini, setelah lulus dari jurusan manajemen, ini berharap bisa diterima oleh masyarakat. Ilmunya bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Nah, dengan visi, misi, tujuan tersebut ada 3 profil lulusan yang diharapkan di jurusan manajemen ini. Jadi artinya nanti adik-adik setelah lulus dari jurusan manajemen ini diharapkan yang pertama menjadi manajemen analis, artinya mampu memahami konsep dan teori manajemen dalam mengidentifikasi masalah organisasi, menganalisis data, dan memberikan solusi alternatif untuk melakukan identifikasi berbagai macam masalah. Kemudian yang kedua, sebagai first line manager, yaitu diharapkan mampu menerapkan teori dan konsep manajemen, memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola proses organisasi dan sumber daya, serta mampu mengidentifikasi dinamika lingkungan internal dan eksternal dalam pembuatan suatu keputusan. Yang ketiga, adik-adik diharapkan menjadi seorang entrepreneur, yaitu mampu membuat dan mengembangkan rencana bisnis dengan menciptakan cara, produk, atau layanan yang baru untuk menciptakan pasar kerja. Nah, itulah 3 profil lulusan yang diharapkan setelah adik-adik ini lulus dari jurusan ini. Kemudian setelah lulus mau kemana? Nah, ini banyak serapan lulusan dari jurusan manajemen. Anda nanti atau adik-adik nanti bisa bekerja di pemerintahan, bisa di perbankan, bisa di perusahaan swasta, atau bisa berwirausaha, yaitu membuka satu usaha sendiri yang dapat menyerap atau membuka lapangan kerja. Nah, ini harapan kita seperti itu. Kemudian bagaimana sekarang dengan sistem perkuliahan? Sistem perkuliahan kita menggunakan yang namanya satuan kredit semester atau SKS, yaitu satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam 1 semester. Artinya adik-adik nanti setiap semester punya beban perkuliahan yang namanya SKS. Nah, ini sudah kita sebar dalam 8 semester. Jadi adik-adik nanti masa perkuliahan diharapkan 18 semester tepat ini bisa sudah selesai, bisa menyandang gelar. Nah, ini harapannya seperti itu. Nah, sebarannya adalah semester 1 ini adik-adik nanti akan mengambil 21 SKS. Nah, ini harus tuntas. Artinya tuntas itu harus diselesaikan dan lulus semua. Lulus dalam hal ini mendapatkan nilai yang bagus. Jadi nilai itu ada nilai mulai dari A sampai E. Harapannya semuanya nilainya A. Sehingga semua mata kuliah itu bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Setiap semester bisa ambil secara maksimal. Kemudian yang semester 2 20 SKS, semester 3 24 SKS. Kemudian semester 4 ada 23 SKS. Nah, di semester 4 inilah nanti adik-adik akan mengambil konsentrasi. Artinya di manajemen ini di jurusan manajemen ini ada 3 konsentrasi, yaitu jurusan konsentrasi manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Silahkan adik-adik nanti memilih ketiga konsentrasi ini. Jadi silahkan pilih salah satu dari ketiga konsentrasi ini sesuai dengan bakat dan minat adik-adik sekalian. Nah, kemudian semester 5 ini ada beban 24 SKS, semester 6 24 SKS, semester 7 12 SKS, kemudian semester 8 ada 6 SKS, yaitu tinggal program skripsi. Jadi adik-adik nanti diharapkan dalam waktu 8 semester ini sudah bisa menempuh seluruh SKS, yaitu sebesar 154 SKS. Nah, dari 144 SKS ini terdiri dari ada mata kuliah wajib universitas. Jadi nanti ada beberapa mata kuliah itu yang memang itu sudah ditentukan oleh universitas. Kemudian ada mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah wajib manajemen, kemudian ada mata kuliah yang
adik-adik bisa memilih secara bebas. Nah, ini ada 1 atau 2 pilihan yang bebas untuk memilih. Kemudian ada mata kuliah wajib minat keuangan. Jadi nanti ada beberapa mata kuliah yang memang khusus untuk konsentrasi keuangan. Kemudian ada kuliah wajib minat pemasaran, dan yang terakhir adalah mata kuliah wajib minat SDM. Jadi itu adik-adik mata kuliah yang harus diambil dan diselesaikan dalam waktu 8 semester. Nah, adik-adik sekalian yang saya cintai, bagaimana dengan beban studi semester? Artinya ketika kita menginjak di 1 semester tertentu, maka kita terkena beban. Nah, sekarang beban yang harus diambil itu berapa setiap semesternya? Nah, ini misalkan saya contohkan, misalnya ketika nilai adik-adik misalnya di semester 1 nanti nilainya itu antara 0,00 sampai 0,99, maka di semester 2 adik-adik hanya diperkenankan mengambil 6 SKS. Jadi itu batasan maksimalnya, tidak boleh lebih. Ketika nilai adik-adik 1,00 sampai 1,99, maka batasan maksimalnya adalah 14 SKS. Ketika nilainya 2,00 sampai 2,49, maka maksimal yang bisa diambil adalah 18 SKS. Dan ketika nilainya 2,50 sampai 2,99, maka maksimalnya adalah 22 SKS. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini harapannya nilai adik-adik adalah nilai yang terakhir ini. Atau IP-nya adalah IP yang kategori yang terakhir ini. Jadi IP antara 3 sampai 400. Nah, ketika IP adik-adik nilainya 3 sampai 400, maka bisa mengambil optimal. Jadi seluruh beban di semester berikutnya ini bisa disapu bersih. Artinya ketika ini bisa dilakukan, nilai adik-adik selalu di atas 3, maka diharapkan target lulus 8 semester ini bisa tercapai. Kemudian di lain itu ada yang namanya praktek kerja. Nah, nanti adik-adik bisa melakukan satu program praktek kerja. Ada namanya kuliah kerja mahasiswa atau biasanya disebut dengan KKM. Nah, ini kalau adik-adik sudah bisa memenuhi dan telah menempuh 100 SKS baru bisa daftar KKM ini. Kemudian PKL juga seperti itu, praktek kerja lapangan. Ini syaratnya harus sudah bisa menempuh 100 SKS. Kemudian ada magang. Magang ini biasanya bersifat mandiri dan syaratnya adalah sudah menempuh sebanyak 115 SKS. Nah, jadi teman-teman baru bisa melakukan magang. Nah, kemudian di dalam proses perkuliahan nanti kita ada sistem penilaian ya. Jadi apa saja item-item yang dinilai di dalam menjalankan proses perkuliahan. Nah, ini ada 5 item biasanya nanti penilaian itu terdiri dari ada kuis itu ada tugas biasanya sehari-hari, biasanya tugas ini mendadak, kemudian ada tugas tertulis biasanya atau mungkin lisan atau tugas dalam bentuk diskusi, kemudian ada kita harus ke laboratorium, kemudian ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir. Lah, dari kelima item ini nanti dijadikan satu, kemudian ditimbang, kemudian dibagi secara proporsional menjadi nilai mata kuliah Anda. Nah, jadi harapannya dari kelima item ini bisa mendapatkan nilai indeks prestasi di atas 3. Apalagi kalau bisa dapat A. Jadi kalau A itu nilainya adalah 4 sempurna. Jadi kita bisa mendapatkan indeks prestasi dengan nilai 4. Kemudian tugas akhir atau skripsi. Nah, tugas akhir atau skripsi itu nanti dimulai dari adik-adik menyusun dan menyerahkan outline. Outline itu sebelum jadi proposal. Jadi diserahkan nanti ke tim penelitian, di situ ada. Jadi ketika adik-adik sudah bisa menempuh 110 SKS, nanti bisa membuat satu online, diajukan untuk mendapatkan dosen pembimbing. Jadi nanti adik-adik ini akan mendapatkan satu dosen pembimbing untuk membimbing adik-adik mulai dari penyusunan proposal sampai nanti di ujian akhir. Nah,
Kemudian ada berikutnya seminar proposal. Seminar proposal ketika proposal sudah disetujui baik oleh pembimbing maupun nanti oleh ketua jurusan atau ketua prodi, nanti adik-adik bisa melakukan seminar proposal. Nah, kemudian setelah itu ada ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu artinya adalah ujian dari seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh mulai semester 1 sampai semester akhir. Materi-materinya nanti akan diambil dari situ. Nah, setelah adik-adik dinyatakan lulus ujian komprehensif, baru boleh mengajukan ujian akhir atau ujian skripsi. Nah, di dalam ujian skripsi nanti bentuknya adalah sidang. Jadi nanti ada pembimbing, kemudian ada 2 penguji, jadi ada 1 tim 3 orang yang ada di situ. Kemudian adik-adik melakukan sidang. Ketika dinyatakan lulus, maka disitulah adik-adik nanti berhak menyandang gelar sarjana manajemen. Adik-adik sekalian yang saya cintai, untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar, kita sudah menyediakan beberapa fasilitas layanan administrasi. Adik-adik tidak usah khawatir. Jadi ada lokal area network atau LAN, ada wifi gratis. Jadi adik-adik nanti ketika sudah belajar di sini, ketika membutuhkan layanan wifi, silahkan mau dipakai 24 jam bisa, silahkan. Ada di sini, mau nginep di kampus silahkan, monggo. Kemudian ada laboratorium statistik, ada mini banking, kemudian ada laboratorium pasar modal, ada laboratorium akuntansi, ada laboratorium komputer akuntansi, ada tech center, ada fasilitas-fasilitas yang lain. Yang ini akan menunjang proses belajar mengajar adik-adik sekalian, mengantarkan adik-adik sekalian menjadi sarjana yang profesional, sarjana manajemen yang profesional. Nah, kemudian tapi jangan khawatir adik-adik, nanti jangan khawatir, waduh nanti ketika saya kuliah ada nggak yang membimbing? Jadi kalau di SMA itu ada guru BP ya, ada guru BP. Nah, tapi di kita, di jurusan ini ada yang namanya penasehat akademik. Penasehat akademik ini diambilkan dari salah satu dosen yang akan mendampingi adik-adik mulai nanti insya Allah semester 2 sampai akhir skripsi selesai. Semua akan didampingi. Nah, beliau inilah yang akan menjadi pengganti Bapak Ibu adik-adik yang ada di kampus. Jadi nanti ada apapun silahkan konsultasi, entah masalah pribadi, entah masalah akademik, apapun yang bisa menunjang kelancaran adik-adik untuk menjalankan proses belajar mengajar di jurusan ini, silahkan nanti bisa berkomunikasi dengan penasehat akademik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sudah selesai semua, artinya mata kuliah selesai ditempuh, kemudian sudah melakukan ujian skripsi, maka adik-adik nanti akan mendapatkan gelar sarjana manajemen, atau biasa itu nanti akan menempel di sebelah kanan nama Anda. Jadi sarjana manajemen atau biasa dikenal dengan SM. Nah, begitu adik-adik, itulah sedikit gambaran tentang sistem pembelajaran yang akan kita lakukan selama adik-adik belajar di kampus ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan memberkahi perjuangan kita di kampus yang sama-sama kita banggakan ini. Terakhir, kami sampaikan kepada adik, selamat berkarya dan berkontribusi nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.